Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan terdahulu, bagaimana akhirnya Islam atau dakwah Islam bisa masuk ke Pulau Jawa yang sebenarnya telah dirintis oleh para penguasa muslim ya di pusat kekhilafahannya di Jazirah Arab sono pada zaman Utsman bin Affan. Itu sudah dirintis, kemudian berlanjut di masa Muawiyah dan juga kemudian di masa Umar bin Abdul Aziz. Dan bagaimana akhirnya dakwah atau syiar Islam bisa diterima di Pulau Jawa. Ini ada sebuah kisah yang menarik yang ini dicatat atau ditulis dalam serat Wali Sana ya. Di situ diceritakan bagaimana 3 orang pemuda dari Campa yang mereka berniat untuk berdakwah ke tanah Jawa. Nah, di mana itu Campa? Ya, Campa itu adalah sebuah wilayah yang sekarang di daerah Vietnam Selatan ya. Ada nama dulu ada Kesultanan Campa ya. Kesultanan ini merupakan bisa dibilang Kesultanan Islam Melayu pertama ya di tanah Melayu. Ini cikal bakal Kesultanan Melayu di Malaka dan lain sebagainya di tanah Melayu. Nah, di Kesultanan Campa ini yang sudah lama ya akhirnya bisa diislamkan. Nah, Sultan Campa pada waktu itu punya cucu, punya 3 orang cucu ya. Ini masih saudara ya 3 pemuda ini, yaitu Raden Rahmat, Raden Ali Santri, dan juga sepupunya yaitu Abu Hurairah. Nah, kalau di serat Wali Sana dikisahkan hanya 3 pemuda ya, 3 pemuda dari Campa ini. Tapi kalau di babat tanah Jawa yaitu sebenarnya ini adalah rombongan keluarga dari Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Nah, mereka akhirnya hijrah ya dari Campa, ya mereka merupakan keluarga raja, dan 3 pemuda ini juga merupakan cucu raja atau Sultan Campa. Mereka kemudian meninggalkan Campa, meninggalkan Kesultanan Campa yang bertujuan untuk berdakwah. Tujuan akhirnya nanti adalah di Jawa atau di Kerajaan Majapahit. Nah, kemudian sebelum mereka sampai di Majapahit, rombongan ini ya 3 pemuda ini akhirnya singgah di Palembang. Nah, ketika singgah di Palembang, mereka bertemu dengan seorang bangsawan Majapahit yang dikirim ke Palembang untuk menjadi adipati atau untuk berkuasa di Palembang, yaitu yang bernama Arya Damar ini. Nah, kemudian selama beberapa bulan di Palembang, akhirnya Arya Damar berhasil diislamkan oleh 3 pemuda ini. Dan kemudian Arya Damar berganti nama menjadi Aryodillah. Dan pada waktu itu Raden Fatah itu masih balita ya, masih bayi. Dan kemudian oleh Raden Rahmat diberi nama Raden Hasan, dan adiknya yang masih bayi juga itu Raden Kusen. Jadi Hasan dan Husain.
Kemudian lidah orang Jawa menyebut Raden Kasan dan Raden Kusen. Nah, setelah berhasil mengislamkan Arya Damar ini, kemudian rombongan ini kemudian bergerak ke timur dan akhirnya sampai di Pulau Jawa. Dan ketika sampai di pelabuhan Gresik pada waktu itu yang merupakan pelabuhan utama Kerajaan Majapahit, ayah mereka yaitu yang ikut dalam rombongan tersebut yaitu Ibrahim As-Samarkandi meninggal di Gresik dan kemudian dimakamkan di daerah Gresik yang sampai sekarang makamnya masih ada. Nah, kemudian 3 pemuda ini akhirnya melanjutkan perjalanan ke Kerajaan Majapahit dengan misi dakwah untuk mensiarkan Islam yang pada waktu itu di Jawa Islam itu belum dominan ya. Orang-orang Islam hanya berada di daerah pelabuhan-pelabuhan. Dan itu pun orang-orang Islam ini merupakan para pendatang atau para pedagang, bukan asli orang Jawa. Dari catatannya Marco Polo, kemudian Ibnu Battuta, Mahuan, Cheng Ho ya. Itu orang Islam memang sudah ada di pelabuhan-pelabuhan, tapi mereka yang beragama Islam itu kebanyakan mereka para pedagang dari Arab, dari Persia, dari Gujarat, dari Afrika, dan juga dari Turki. Jadi belum ada penduduk pribumi Jawa yang menganut Islam. Dan kemudian mereka akhirnya sampai di Majapahit. Ya karena pada waktu itu bibi mereka yaitu anak dari Sultan Campa ya, bibinya Raden Rahmat ini menjadi permaisuri, menjadi istri Raja Majapahit. Akhirnya mereka diterima dengan hangat, mereka diterima disambut dengan luar biasa karena masih kerabat dekat raja ya. Dan kemudian 3 pemuda ini tidak lupa dengan misi dakwahnya. Kemudian mereka mencoba seperti apa yang telah dilakukan di Palembang ketika mengislamkan Arya Damar ya, Adipati Palembang. 3 pemuda ini juga melakukan hal yang sama, itu mendakwahkan Islam kepada Raja Majapahit dan mengajak Raja Majapahit untuk masuk Islam. Walaupun upaya ini gagal. Nah, kemudian oleh Raja Majapahit akhirnya Raden Rahmat ya kemudian dikasih sebuah tempat ya, yaitu tempat otonom ya, tempat bebas pajak ya, yang kemudian ditempatkan di Ampel Dento di Surabaya. Ya, tempat ini sangat istimewa karena ya di Serat Wali Sanga dikisahkan ya, bahkan dalam penobatan ini itu menggunakan upacara resmi dari Kerajaan Majapahit. Artinya ini resmi dari raja. Tempat ini adalah tempat istimewa ya, pemberian raja yang diberikan kepada Raden Rahmat tersebut. Dan kemudian di tempat inilah merupakan cikal bakal para pendakwah ya, para pendakwah handal di Pulau Jawa. Di tempat ini, di Ampel Dento ini, beliau Raden Rahmat yang nanti kita kenal sebagai Sunan Ampel mendirikan sebuah semacam pesantren ya, untuk menggembleng ya, sebagai kawah candra di muka untuk menggembleng para calon-calon yang nantinya akan menyebarkan Islam di Pulau Jawa tersebut. Dan akhirnya dari tempat inilah muncul beberapa tokoh yang sangat kita kenal sampai saat ini, yang merupakan para pendakwah handal ya pada waktu itu, yang bisa mengislamkan
penduduk Pulau Jawa dan menjadi mayoritas sampai saat ini. Ada Raden Fatah ya, yang dulu diberi nama Raden Hasan atau Raden Kasan oleh Sunan Ampel, Raden Rahmat, akhirnya juga menyusul ke Jawa, ke Pulau Jawa, dan akhirnya nyantri dengan Raden Rahmat. Dan kemudian Raden Fatah ini yang nanti menjadi sultan pertama ya di Pulau Jawa. Kemudian juga ada Sunan Giri ya. Sunan Giri yang nyantri kepada Raden Rahmat, yang juga nanti menjadi para penyebar Islam yang luar biasa gigih ya untuk mengislamkan penduduk Jawa. Kemudian juga putranya sendiri yaitu Sunan Bonang, kemudian Sunan Derajat, dan juga para bangsawan-bangsawan Majapahit sendiri atau putra-putra adipati yang nanti mereka akan menggantikan tahta dari ayahnya sendiri ya. Jadi menjelang munculnya atau didirikannya Demak, Kesultanan Demak ya, sebagai kesultanan pertama di Pulau Jawa, itu seluruh adipati yang ada di pantai utara Jawa itu sudah Islam. Ya, ketika mereka lulus ya, kemudian lulus dari pesantren di Ampel Dento, kemudian mereka pulang dan menggantikan kekuasaan ayahnya, ini mereka sudah Islam. Artinya adipati-adipati di seluruh pantai utara Jawa ya, ada di Rembang atau Lasem ya, di Pati, kemudian Tuban, kemudian Gresik, Surabaya, itu semuanya adipatinya sudah Islam. Inilah yang nanti akan mempercepat berdirinya Kesultanan Demak ya, karena mendapat sokongan dari para adipati yang sudah tidak sejalan dengan kebijakan Majapahit ya. Dan ini adalah sebuah misi dakwah yang sangat luar biasa, mendapati keberhasilan yang sangat luar biasa. Dan ini dimulai dari seorang pemuda yang telah bertekad untuk berdakwah, meninggalkan segala kemewahan atau fasilitas atau keistimewaan yang dimilikinya sebagai cucu sultan ya, cucu raja ya. Tapi beliau ya, tiga pemuda ini akhirnya berazam, bertekad untuk berdakwah, meninggalkan segala kemewahan itu. Mereka berlayar ke Pulau Jawa, mereka berbulan-bulan di tengah lautan, dan mereka mampir di Palembang, juga berhasil mengislamkan adipati Palembang yaitu Aryo Damar, dan akhirnya juga berhasil mendarat di Majapahit. Dan walaupun mereka kehilangan orang tua, seorang ayah ya, kehilangan seorang ayah yang sangat dicintainya pun, mereka terus melanjutkan dakwah yang telah diikrarkan ya, yang telah dirintis oleh ayahnya tersebut. Dan kemudian mereka masuk ke Majapahit ya, walaupun Raja Majapahit pada waktu itu belum mau masuk Islam, tapi dengan karena kedekatan ya, kekerabatan ini akhirnya diberi tempat oleh raja untuk mendirikan pesantren, sebuah wilayah otonom, wilayah istimewa. Dan dari sinilah muncul bibit-bibit para pendakwah handal di Pulau Jawa, yang namanya walaupun sudah beratus tahun lamanya masih kita ingat ya. Karena apa? Karena usaha dakwah mereka. Bukan karena mereka itu kerabat Majapahit atau cucu Sultan Campa, tapi karena kerja dakwah mereka. Dan inilah
kisah yang sangat menarik yang bisa kita ambil hikmahnya, yang harus kita contoh, dan tidak lupa kita harus sampai saat ini harus berazam, bertekad untuk melanjutkan kerja dakwah mereka. Itulah kisah yang sangat menarik yang bisa kita petik banyak pelajaran di situ. Baik pemirsa yang budiman, itu sedikit yang bisa sampaikan. Semoga banyak hikmah di balik kisah tersebut yang dicatat dengan sangat gamblang di Surat Wali sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.